Yang menjadi tantangan adalah jika kita ingin menjadi sebesar para raksasa e-commerce yang kita kenal. Saat sebesar itu, tentunya e-commerce bukan lagi soal keahlian membuat website. E-commerce secara sederhana adalah bisnis secara online. Jika Anda tertarik untuk ikutan, ada baiknya kalau kita kenali e-commerce secara lebih mendalam. Di Indonesia, umumnya ada 5 jenis e-commerce. Pertama adalah e-commerce social media shop. Ini adalah bentuk e-commerce yang paling sederhana dan tentunya bisa dilakukan oleh siapa saja. Pelakunya adalah penjual dengan target pasar orang-orang di seputar lingkaran sosial media mereka. Perangkat tokonya cukup dengan menggunakan Facebook, Instagram, dan sebagainya. Tentu saja, pelaku e-commerce sosial media pasarnya juga sangat terbatas. Kedua, e-commerce toko online. Untuk menjadi penjual dengan target pasar yang lebih luas dari sekedar lingkaran jaringan pertemanan Anda, tentunya Anda butuh alamat atau tempat yang bisa dikunjungi oleh siapapun. Di dalam dunia online, tempat itu bernama website. Anda bisa memiliki tempat dengan 2 pilihan. Pertama, Anda menumpang pada website yang sudah mapan, seperti Bukalapak dan Tokopedia. Pilihan keduanya adalah Anda bangun sendiri website toko online Anda. Mengenai marketplace, nanti kita akan bicara lebih jauh. Keuntungan dari menumpang pada website e-commerce yang sudah mapan, maka para pembeli sudah mengenal nama website yang Anda tumpangi tadi. Sehingga biasanya website tersebut sudah ramai dikunjungi oleh para pembeli. Tetapi jangan lupa, jika Anda menumpang, Anda tidak satu-satunya sebagai pedagang. E-commerce toko online yang sebenarnya memang seperti itu. Anda memiliki website sendiri. Tantangan terbesarnya adalah tentunya nama website Anda juga harus dikenal oleh para calon pembeli. Anda harus memiliki banyak varian dan kuantiti produk. Anda juga harus memberikan kemudahan dan jaminan keamanan bertransaksi melalui berbagai macam cara pembayaran. Artinya semua kerepotan itu harus Anda lakukan sendiri. Contoh dari e-commerce toko online yang profesional adalah Zalora, Bineka, dan sebagainya. Ketiga adalah e-commerce classified atau iklan baris. Berbeda dari jenis e-commerce yang sebelumnya, jenis-jenis e-commerce yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah Anda bukan sebagai pedagang lagi, tetapi sebagai pembuat sarana untuk para pedagang, sama seperti pemilik pasar, pemilik mall, dan sebagainya. E-commerce classified atau iklan baris adalah website yang memfasilitasi para pedagang untuk berjualan secara gratis, di mana Anda sebagai pemilik website tidak terlibat dalam kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli. Lalu dari mana Anda mendapatkan profit? Di antaranya adalah dari premium listing. Misalnya, di website Anda terdapat sangat banyak pedagang. Tentunya, semakin jauh urutan toko mereka dari halaman depan, maka semakin kecil pula peluang untuk dikunjungi oleh pembeli. Maka Anda bisa menawarkan halaman depan yang berbayar. Itulah yang disebut dengan premium listing. Anda juga bisa memberikan berbagai fitur-fitur spesial yang tentunya tidak diberikan kepada para penjual yang biasa. Misalnya kuota quantity, kuota varian produk yang lebih banyak, halaman yang lebih menarik, live chat, dan sebagainya. Profit lainnya adalah iklan. Seperti biasa website yang memiliki banyak pengunjung, maka pengiklan biasanya akan tertarik untuk mendekat. Contoh dari e-commerce classified atau iklan baris yang kita kenal dan profesional adalah OLX, Rumah 123, Carmudi, dan sebagainya. Keempat, e-commerce marketplace. E-commerce marketplace dan e-commerce classified atau iklan baris sebenarnya hampir sama. Yang membedakan adalah sebagai pemilik e-commerce marketplace, Anda terlibat dalam mengamankan kegiatan transaksi jual beli hingga ke pengiriman. Penjelasan sederhananya, saat pembeli membayar sebuah produk, maka posisi uang berada di pemilik website. Kemudian, setelah barang sudah diterima pembeli, barulah penjual bisa mendapatkan uangnya dari pemilik website tersebut. Contoh dari e-commerce marketplace yang kita kenal dan profesional adalah Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Kelima, e-commerce shopping mall.
E-commerce shopping mall pun sebenarnya hampir sama dengan e-commerce marketplace, di mana e-commerce ini juga melibatkan pemilik website untuk terlibat dalam mengamankan kegiatan transaksi jual beli hingga ke pengiriman. Yang membedakan adalah di sini tidak semua pedagang bisa langsung daftar, apalagi berdagang, sebagaimana dalam e-commerce marketplace. Dalam shopping mall ada proses seleksi dan verifikasi yang ketat. Sederhananya, sesuai dengan namanya, shopping mall adalah mall, di mana barang-barangnya kebanyakan adalah barang-barang yang eksklusif dan branded. Contoh dari e-commerce shopping mall adalah, saya sebenarnya ingin memasukkan Lazada atau Blibli, tapi tampaknya kurang tepat, karena nama-nama yang tadi saya sebutkan lebih cocok kalau disebut sebagai e-commerce marketplace yang mempunyai cita rasa shopping mall. Seiring dengan perkembangan, penggolongan model-model e-commerce juga terus berubah. Bahkan terkadang dipadukan antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Ya, karena tentunya para pelaku e-commerce tentunya harus melakukan banyak penyesuaian mengikuti tren bisnis yang sedang up to date. Baik, sebagai tambahan informasi, sebenarnya e-commerce yang manapun dalam skala kecil mudah untuk dibuat. Yang menjadi tantangan adalah jika kita ingin menjadi sebesar para raksasa e-commerce yang kita kenal. Saat sebesar itu, tentunya e-commerce bukan lagi soal keahlian membuat website. Tantangan terbesarnya adalah hal permodalan, di mana kita membutuhkan infrastruktur yang mampu memfasilitasi ratusan hingga ribuan pedagang yang berjualan di tempat kita, melayani seluruh Indonesia. Diperlukan juga modal untuk woro-woro atau awareness atau iklan agar banyak orang di Indonesia mengenal nama brand atau website kita. Tapi jangan menyerah, karena kita juga sering mendengar cerita dari founder e-commerce raksasa di mana mereka membangunnya dari bawah. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita-kita yang sedang ingin menjadi startup e-commerce di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.